Sebuah rumah besar berlantai 2 berwarna hijau tampak kokoh berdiri meskipun di kanan kiri dan belakangnya sudah diratakan oleh mesin proyek tol Solo Jogja. Lokasi rumah tersebut di Desa Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Menolak pindah atau menolak digusur untuk pembangunan infrastruktur adalah hak setiap warga negara dan diperbolehkan saja. Contohnya pada proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo yang terus dikebut. Namun di tengah upaya tersebut ada satu rumah yang masih utuh menghalangi pembangunan. Rumah itu berada di tepi jalan Klaten Boyolali, Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Rumah berlantai 2 itu diklaim telah mendapatkan penawaran ganti rugi dari pemerintah sebesar 3,5 miliar. Namun pemilik bersikukuh tidak sesuai harga atau dibedakan dengan harga tanah di tempat yang tidak terlalu jauh. Ya, berita tentang rumah atau penduduk warga yang menolak ganti rugi di jalan tol Jogja Solo ini sempat viral ya di bulan ini. Kemudian penolakan warga juga terjadi di negara tetangga Cina, di mana negara itu dikenal sebagai negara komunis yang mungkin dalam benak Anda saya adalah pemerintahan yang kejam dan sadis. Ternyata warganya pun punya hak untuk menolak dan tidak dipaksa ataupun tidak diusir. Ya, meskipun punya hak menolak, kalau dilihat dari videonya ngenes juga ya bro. Tinggal sendirian dikepung oleh jalan raya atau jalan tol, itu tidak ada tetangga. Tentunya nanti kalau sudah jadi bising sekali itu ya, ngenes. Distrik Haizu di Cina telah mengatakan bahwa para pejabat mengalokasikan sebidang tanah di Jalan Huangdo dibongkar pada tahun 2010 untuk membangun jembatan Haizuyong. Miss Liang adalah satu-satunya warga dari total 47 rumah tangga dan 7 perusahaan yang masih tetap tinggal di kawasan tersebut, sedangkan yang lain sudah memutuskan pindah alias cabut. Rumah satu lantai itu berisi flat seluas 40 meter persegi dan terletak di sebuah lubang di tengah 4 jalur lalu lintas. Pada umumnya pemilik rumah atau lahan akan merasa beruntung ketika lokasinya berada di jalur utama yang banyak dilalui kendaraan. Namun ketika ada pembangunan dan hendak digusur serta ditawarkan ganti rugi, Miss Liang menolaknya karena pemerintah dianggap gagal untuk memilih pengganti lahan dan rumahnya yang sesuai dengan keinginannya. Yang unik adalah pemilik rumah Miss Liang menyatakan merasa nyaman dan baik-baik saja tinggal di antara lubang jalan raya tersebut. Sementara pemerintah Cina terus mengupayakan negosiasi dan sangat memperhatikan keselamatan warganya. Ya, mirip dengan yang terjadi di Indonesia ya. Salut untuk pendiriannya masing-masing. Menurut admin ini luar biasa ya, terjadi di negara Indonesia dan Cina yang katanya suka melanggar HAM dan kurang demokratis ya. Ternyata di sini di Indonesia dan Cina sangat demokratis, pemerintahnya juga sangat sabar menghadapi warga yang rewel ataupun aneh-aneh. Rewel ataupun aneh-aneh pun merupakan bagian dari hak asasi manusia. Saling menghormati pendapat dan terus melakukan negosiasi dan komunikasi upaya terbaik untuk semuanya ya. Yang penting admin berdoa agar semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu sukses menjalankan tugas dan kegiatan setiap hari. Segala sikap maupun keputusan tentu mengandung konsekuensinya. Kalau menurut yang menolak itu hal biasa dan rela dan ikhlas, mungkin menurut awam hal itu terlihat ngenes.
Tapi bagaimanapun, mari kita jalankan dan lanjutkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, hidup terus berlanjut. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like dan subscribe ya, kemudian di-share. Untuk pelanggan ataupun subscriber, penonton setia, admin mengucapkan terima kasih. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, waras, bedikas, perkakase, akas, selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.